Sikilmu ketok sih. Tahuan. Kamera rolling and action. Oh biasa, kami serahkan di Anda. Oke, taruh di siap nih. Nanti Firman istirahat. Ya kan makanya kita fokuskan nggone desa. Jadi kan nek maksudnya kan saya tetap lo backing mbak iki. Wardrobe. Wah, wardrobe lanang ya. Make up. Wardrobe. Ya, enak. Oke, pakai lampu 212. Inputnya ke sini guys. Oke. Tarik terus ya, Om. Kamera rolling and action. Ya, boleh. Istirahat teman-teman. Mau kemana Om? Jalan-jalan. Yo kan paku mulai lah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama mengucap syukur karena begitu besar anugerah yang Tuhan beri untuk setiap kita. Dan pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali beribadah, bersekutu, dan menyatukan setiap hati kita. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Dan biarlah dimanapun kita berada, kita bisa merasakan kasih Tuhan, hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita bersama-sama bersatu hati untuk kita datang kepada Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Pada hari ini Tuhan, kami menyiapkan setiap hati kami, jiwa kami Bapa, untuk kami datang kepadamu. Kami rindu Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Ini setiap kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan.
sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Bangsa kami Tuhan kepadamu. Ucapan syukur kami Tuhan, permohonan kami kepada Yesus. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini. Pulihkanlah, ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah
mampu berseru kepadamu Tuhan. Karena Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami Tuhan. Merasakan kuasa Tuhan yang besar pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin, haleluya. Karena hanya nama Tuhan yang dahsyat, nama Tuhan yang layak kita sembah, yang layak kami tinggikan. Haleluya. Sungguh mengagumkan.
baik untuk Tuhan kita, memberikan sorak-sorai kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Dan ini setiap seruan hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan terus membawa bangsa kami kepadamu. Kami mau Tuhan bangsa kami dipenuhi dengan kuasa darah Yesus.
Kami mengucap syukur untuk kesempatan ibadah disertai perjamuan kudus pada hari ini. Segala pujian yang kami persembahkan merupakan beban kami untuk kepedulian kepada sesama dan khususnya kepada bangsa negara kami. Kami sadar kami dipanggil adalah untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi imam-imam kerajaan Allah. Dan kami sadar salah satu fungsi adalah hidup menjadi berkat, hidup menjadi dampak, hidup menjadi terang, hidup menjadi garam. Hidup bersinar bagaikan bintang di tengah dunia yang gelap. Oleh sebab itu, ya Tuhan, segala pujian yang kami naikkan biarlah berkenan bagaikan dupa yang harum. Itulah doa kami kepada bangsa kami lewat pujian. Dan kini waktunya kami makin diteguhkan lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan bersama. Kami mohon roh hikmat dan wahyu menyertai setiap kami yang mengikuti ibadah online ini, sehingga kami boleh diterangi oleh kebenaran firman-Mu dan menangkap seutuhnya seluruh kebenaran yang Kau sampaikan lewat lidah bibir hamba-Mu ini. Dan kami percaya kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dan dengan sukacita kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kali ini kita ibadah disertai perjamuan kudus. Mari kita akan belajar lebih jauh lagi untuk mengenal isi hati Tuhan. Tentunya lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, karena seluruh isi hatinya, rencananya, kehendaknya, semuanya sudah ditulis di dalam Alkitab. Nah, kali ini kebenaran firman yang ingin saya bagikan adalah untuk mengerti fungsi iman. Apakah imam di dalam perjanjian lama dengan imam dalam perjanjian baru ini sama atau beda? Tujuannya apa, Pak? Tujuannya sudah kita memahami bahwa kita ini di mata Tuhan dipanggil adalah untuk menjadi imam bagi kerajaan Allah. Jadi melayani Allah secara langsung. Nah, inilah yang penting untuk kita pahami. Kalau tidak, kita hanya berfungsi sebagai kritikus, penonton. Ya, kritikus itu suka ngeritik gitu. Kurang ini, kurang itu. Kalau suruh melakukan sendiri tidak mau, tidak bisa. Ya, jadi itu namanya kritikus. Kritikus yang baik itu levelnya lebih tinggi dari yang dikritik itu sebetulnya. Ya, pengetahuan wawasannya lebih tinggi sehingga bisa mengoreksi kesalahannya di mana. Nah, kita tidak demikian sebagai anak Tuhan. Kita ini adalah imamat yang rajani. Artinya imam atau pelayan Tuhan yang melayani raja di atas segala raja. Penting kan? Nah, itulah sebabnya kesempatan lewat ibadah online ini saya akan menyampaikan perbedaan imam di era perjanjian lama dengan imam di masa perjanjian baru. Nah, kita akan melihat saat ini tentang rencana Tuhan. Rencana Tuhan kepada umat pilihan yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu sebetulnya apakah berubah? Sebetulnya tidak. Sejak semula Tuhan menginginkan. Nah, di antara bangsa-bangsa besar di bumi ini Tuhan memilih bangsa Israel yang kecil. Nah, tujuannya apa? Supaya mereka menjadi imam melayani Tuhan sebagai raja. Tetapi pada waktu itu bangsa Israel menolak. Ya, tentunya Tuhan kecewa. Ya, kenapa menolak? Sedangkan kan kau diberi kehormatan, ya, diberi kehormatan untuk melayani Tuhan secara langsung. Tapi bangsa Israel menolak. Ya, firman Tuhan menulis dengan jelas dalam Keluaran pasal 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi sebuah kerajaan imam, kerajaan yang isinya ya masyarakatnya itu adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ya,
Sebetulnya itu sejak semula. Nah, inilah semua firman yang kau katakan kepada orang Israel. Ya, yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi apa yang ditulis dalam Keluaran itu adalah apa yang Tuhan katakan untuk ditulis oleh Musa pada waktu itu. Ya, jadi sebetulnya sejak semula Tuhan menginginkan bangsa pilihan umat Israel ini melayani Dia secara langsung tanpa perantara. Tapi bangsa Israel menolak. Ya, sayang sekali. Minta diwakili saja. Jadi tidak perlu datang langsung kepada Tuhan. Tetapi ada wakilnya. Maka waktu itu Tuhan menetapkan ya Harun dan anak keturunannya, yaitu suku Lewi, untuk melayani, spesifik, khusus melayani Tuhan. Di antara 12 suku Israel, Lewi. Nah, ini ada sejarahnya. Kenapa? Ya, karena pada waktu Musa naik ke gunung, berbicara dengan Tuhan untuk menerima perintah Allah, hukum-hukum yang Allah tetapkan, bangsa Israel memaksa Harun membuat patung lembu emas. Dan 11 suku itu semuanya kebanyakan melakukan, yaitu penyembahan kepada patung lembu emas yang dibuat oleh Harun. Ya, kenapa? Kok bisa punya banyak emas? Kan baru keluar dari Israel, dari budak menjadi umat yang bebas, merdeka. Karena waktu mau keluar itu Tuhan menyuruh bangsa Israel itu meminta harta kekayaan dari bangsa Mesir. Sehingga bangsa Mesir segera memberikan hartanya. Kenapa? Karena ada 10 hukum tulah yang sangat mengerikan. Sehingga bangsa Mesir itu dengan sukarela memberikan harta kekayaan emasnya. Nah, pada waktu itu dikumpulkan suruh membuat patung lembu emas. Hanya satu yang tidak mau menyembah, yaitu suku Lewi. Itulah sebabnya Tuhan menetapkan suku ini untuk menjadi suku yang kudus, yang terpisahkan, spesial untuk melayani Dia. Tapi sebetulnya sejak semula Tuhan ingin semua suku, 12 suku Israel ini melayani Dia langsung. Tetapi mereka menolak dan minta supaya diwakili. Maka Tuhan menetapkan Harun dan anak keturunannya untuk menjadi wakil Allah, wakil bangsa Israel untuk menyembah Allah. Dan pada puncaknya, ya bangsa Israel ini akhirnya menolak Tuhan sebagai raja. Ini sangat menyakitkan. Ya, tapi Tuhan itu luar biasa kasihnya, kemurahannya dan pengampunannya. Ya, bangsa ini menolak Tuhan untuk menjadi raja sejak semula. Okelah, kamu minta wakil untuk membawa korban-korban, saya berikan. Tetapi sekarang malah menolak Tuhan sebagai raja. Lalu minta manusia yang jadi raja. Nah, Tuhan ngomong, kalau kamu minta manusia sebagai raja, maka kamu harus mengikuti perintah raja. Minta kambing domba, kamu harus memberikan. Ya, seperti itu. Anakmu diminta harus diberikan. Tidak apa-apa gitu bangsa Israel itu pada waktu zaman Daud. Dan akhirnya terpilih Saul jadi raja. Jadi sebetulnya yang ditolak pada masa itu adalah Tuhan sendiri tidak mau jadi raja. Ya. Dan akhirnya lewat Nabi Samuel memilih Saul jadi raja bangsa Israel. Itu raja pertama. Jadi kesimpulannya adalah bangsa Israel ini sejak semula direncanakan Tuhan untuk melayani Tuhan, sehingga disebut bangsa ya imam, yang kerajaan imam yang melayani Tuhan secara langsung. Tapi menolak. Ya, mereka maunya hanya diwakili saja, tidak mau hubungan langsung. Dan pada puncaknya di zaman Daud, ya Nabi Samuel, mereka menolak untuk menjadikan Tuhan sebagai raja di atas segala raja, tapi minta raja manusia. Maka Nabi Samuel memilih Saul yang kemudian digantikan oleh Daud.
Jadi kita melihat sejarahnya ya, sejak semula Tuhan menginginkan kerajaan imam, ya, tetapi bangsa Israel menolak. Tujuannya apa? Tuhan ini menginginkan umatnya ini bisa hubungan langsung secara intim, ya. Bukan hanya sekedar membawa korban-korban saja, tidak. Tuhan menginginkan bahwa umatnya ini punya hubungan yang intim, mesra, ya, penuh kasih sayang, ya, saling menghargai dan saling menghormati. Itu yang Tuhan maksudkan. Jadi pemulihan manusia berdosa keturunan Adam dan Hawa dipulihkan hubungannya dengan Allah lewat darah Kristus atau kematian Kristus di kayu salib. Itu adalah untuk memulihkan hubungan manusia itu secara intim. Nah, gambarannya seperti apa, Pak? Gambarannya dikatakan seperti anak dan bapak. Jadi kita ini walaupun debu adanya tapi boleh memanggil Allah Bapa. Ini kan luar biasa. Dan itu diulang lagi dalam perjanjian baru dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 12 itu yang mengatakan kalau kamu berdoa katakan Bapa kami di surga. Jadi Tuhan itu sejak semula menginginkannya, sejak memilih bangsa Israel pada waktu itu sebetulnya menginginkan hubungan manusia dengan Allah itu seperti anak dan bapak. Ya memang kalau anak bapak keluarga manusia di bumi ini tidak ideal, bagus hubungannya, ya salah menganggap Tuhan itu seperti manusia. Ya sebab ada kisahnya. Seorang penginjil memberitakan Injil kepada kaum hipis. Zaman dulu kan banyak sekali hipis-hipis itu di luar negeri, termasuk di Indonesia juga ada. Nah, penginjil ini mengatakan, aku kenalkan kepada Bapak yang baik. Seperti apa? Seperti Bapak, antara hubungan Bapak dan anak. Penginjil itu menceritakan supaya anak ini mau menerima Tuhan. Hubungan dikembalikan seperti sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Hipis ini menolak. Jadi Tuhan itu seperti bapakku yang kejam, kaget. Ya, penginjilnya kaget. Nah hipis itu lari kebanyakan karena muak dengan kehidupan glamornya. Dengan kehidupan yang ditekan, diatur, maunya bebas sebebas-bebasnya. Maka muncullah hipis itu. Kaget penginjilnya sehingga dia, wah salah saya pendekatannya. Ya, karena konsep anak dan bapak ini tidak bisa diterima secara umum bagi manusia yang backgroundnya, latar belakangnya, keluarganya tidak harmonis. Nah tentunya beda, harusnya mengatakan manusia itu kalau mati mau kemana menurut kamu? Ya itu salah satu metode penginjilan. Apa kamu yakin kalau mati masuk surga? Yakin. Kalau yakin ditanyai malaikat. Mengapa aku harus mengizinkan kau masuk dalam surgaku? Apa jawabnya? Pada umumnya bingung. Ya, karena tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Ya kembali lagi. Jadi Tuhan itu sejak semula, sejak zaman dulu memilih bangsa Israel itu adalah untuk memiliki hubungan yang intim seperti anak dan bapak. Dan diulang dalam perjanjian baru. Nanti kita bahas itu lebih mendetail lagi. Yang kedua, hubungan Tuhan dengan umatnya itu digambarkan hubungan suami dan istri. Ya, yang saling mengasihi dan menghargai satu dengan yang lain. Itu ditulis dalam perjanjian lama, dalam Hosea pasal 2, ayat 18, 19, pasal 4 ayat 6, pasal 6 ayat 6. Itu jelas sekali. Ya, aku memilih engkau dari antara orang-orang yang tidak terhormat, tapi engkau melacurkan diri. Kenapa melacurkan diri? Karena menyembah berhala-berhala. Engkau tidak tahu. Kemudian Tuhan menyuruh menggambarkan Nabi Hosea ini untuk mengambil pelacur dan menikahi. Ya, setelah itu pelacurnya itu memang dasar pelacur, akhirnya dia tidak tahan dengan hidup aturan yang keluar. Tuhan ngomong tebus kembali. Nah itu gambaran sebetulnya. Bahwa Tuhan itu tahu bangsanya itu sudah melacurkan diri. Tetapi karena kasihnya tetap mau menerima.
Itulah gambaran kasih Tuhan yang tiada taranya. Jadi yang pertama Tuhan menggambarkan hubungan dirinya sebagai Tuhan dengan manusia sebagai umatnya atau orang percayanya itu seperti anak bapak. Yang kedua hubungannya seperti suami istri. Ya, luar biasa kan? Jadi Tuhan menginginkan kita ini mengenal Tuhan secara intim. Nah, keintiman itu kalau saling mengasihi dan menghargai. Nanti kita bahas ya lebih dalam lagi ya. Kenapa sih kok hubungan manusia dengan Tuhan tidak intim? Apa Pak ukurannya hubungannya tidak intim? Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, jiwanya tertekan, pikiran perasaan kehendaknya jadi tertekan, ekspresi wajahnya murung, tidak bahagia. Ketika punya uang, bahagia. Ketika tidak punya uang, wajahnya murung. Nah itu artinya dia tidak mengenal Tuhan itu sanggup menyediakan dia kebutuhan hidupnya secara baik. Ya, coba bayangkan. Bangsa Israel itu diputar-putar 40 tahun di padang belantara, padang pasir maksudnya. Itu bisa hidup tuh. Tetapi Tuhan ingin bangsa Israel ini tidak hanya muter-muter di padang belantara. Muter-muternya karena keras tengkuk atau keras hati, tidak mau dibentuk. Kalau dibentuk, ya masuk tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Ya, yang anggur susunya melimpah-limpah. Jadi umat Tuhan itu sebetulnya kalau dia mau membangun hubungan dengan Tuhan secara intim, seperti anak dan bapak, seperti suami dan istri, maka dia akan mengalami sejahtera. Ya, bagi yang belum keluarga memang tidak bisa bayangkan. Nah, bagi yang sudah keluarga pun kalau tidak harmonis, ya tidak bisa membayangkan keindahan. Ya, nah itulah sebabnya saya menekankan kalau milih pasangan itu adalah yang seiman dan lahir baru, sehingga dia bisa menunjukkan buah-buah rohnya. Salah satu tujuan pernikahan itu adalah sebetulnya di masa yang lalu itu adalah untuk memenuhi bumi. Tetapi sekarang kan tidak bisa. Sekarang ini tidak mungkin memenuhi bumi. Untuk makan aja susah, masuk punya anak banyak. Ya enggak, akhirnya penekanannya tidak itu. Tetapi sebetulnya membangun saling asih dan asuh. Itu sebetulnya keluarga. Asah, asih, asuh itu artinya melayani dan mau dilayani. Bukan hanya minta dilayani dan tidak mau melayani. Menghargai dan dihargai. Bukan hanya minta dihargai dan tidak menghargai pasangannya. Itu sebetulnya tujuan pernikahan. Jadi kalau itu tidak dijalankan sesuai petunjuk Tuhan, tidak harmonis. Jadi tidak punya gambaran hubungan keluarga yang mesra, harmonis itu tidak ada gambaran. Ya, tetapi sejak semula Tuhan ingin seperti itu. Hubungannya dengan umatnya itu seperti suami dan istri. Dan itu nanti ditekankan lagi dalam Wahyu pasal 19 yang mengatakan bahwa Tuhan menyambut mempelai wanita yang berpakaian lenan. Dan Tuhan itu sebagai mempelai prianya. Jadi hubungan harmonis itu dimulai sejak penciptaan. Sejak manusia dipilih setelah jatuh dalam dosa. Sebetulnya itu. Ya, sayang manusia tidak merespon, umat pilihan Allah maksud saya. Tidak merespon hubungan. Bagi kepercayaan lain ini hal yang mustahil. Ya, tetapi itulah keagungan anugerah keselamatan yang Bapak Ibu dan saya terima. Jadi hubungan kita dengan Tuhan ini bukan sekedar umat dan Tuhan yang transenden, yang tidak terjangkau. Tidak. Tuhan menginginkan hubungan kita ini seperti anak dan bapak, suami dan istri. Mesra, intim. Ya, saling menghargai, saling mengasihi. Bukan minta dilayani tapi juga mau melayani. Itu kata kuncinya. Bukan minta dihargai, aku sudah capek, lelah pelayanan Tuhan, mana penghargaannya. Itu namanya nuntut. Tidak, Tuhan itu kan Maha tahu. Tahu persis mana kebutuhan kita tepat pada waktunya. Nah ini kalau sudah muncul kedewasaan rohaninya belum memahami itu. Kalau tidak nuntut aja. Ya. Kita lanjut ya memahami. Saat ibadah bangsa Israel di masa lalu itu membawa korban-korban harus dilakukan seorang imam. Nah hal ini seringkali dicampur kembali di masa perjanjian baru, di era kasih karunia.
sehingga merasa dirinya sebagai imam agung. Ya ini dia tidak mengenal rencana Tuhan. Imam agung itu hanya satu, Tuhan Yesus. Pendeta tidak bisa menyatakan dirinya sebagai imam agung. Kemudian pakai jubah-jubah, pakai mahkota, pakai tongkat, ini melanggar sebetulnya. Imam agung itu hanya Tuhan Yesus. Kita, saya termasuk saya, ini hanya imam-imam, sama-sama imamnya. Cuma jawatannya berbeda. Sebagai gembala, ada sebagai penginjil, ada sebagai nabi, ada sebagai rasul, ada juga sebagai pengajar. Itu jawatan. Ditulis dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Semuanya untuk membawa jemaat mengenal imam besar agung Tuhan Yesus. Nah, di zaman perjanjian lama memang ketat, tapi jangan mencontoh karena semuanya diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Selesai. Tidak ada lagi korban-korban. Kalau menempatkan diri seorang hamba Tuhan sebagai imam agung, dia harus juga membawa persembahan. Artinya dia ikuti liturgi perjanjian lama. Ya, pagi dan sore membawa kambing domba untuk persembahan. Sanggup enggak? Bangkrut nanti. Enggak, karena semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Kolose 2 ayat 16 dan 17 itu jelas mengatakan semua korban-korban itu sudah digenapi dalam diri Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah. 1 Korintus 5 ayat 7. Ya, jadi memang imam di masa lalu itu sangat terhormat, ditakuti. Ya, karena Tuhan menunjuk dia sebagai wakilnya untuk menyampaikan isi hati dan melayani umat Israel pada waktu itu. Ya, jadi kalau melanggar dihukum memang. Contohnya ada ini. Nadab dan Abihu itu anak Harun. Ya, tetapi dia sombong. Ya, melanggar perintah Tuhan. Apa? Bukan hanya bapak saja, saya juga bisa. Ketika dia membawa korban api-apian, mati dia dibakar ya sama Tuhan. Ya, pada waktu itu seperti itu. Nah, konsep ini jangan dimasukkan lagi di dalam era perjanjian baru, itu tidak berlaku lagi. Ya, nanti kita bahas itu ya. Ditulis dalam Imamat 10 ayat 1 dan 2. Ya, semuanya mati, Nadab dan Abihu. Yang kedua, walaupun raja kalau tidak ditunjuk untuk boleh membawa korban, maka berakibat fatal. Siapa itu? Saul. Saul tidak sabar menunggu Nabi Samuel. Ya, di zaman itu Samuel adalah wakil Tuhan untuk melayani umatnya. Nah, pada waktu itu Saul tidak sabar menunggu Samuel. Kok tidak datang-datang, semakin sore akhirnya dia membakar korban. Karena itu jabatan raja diambil dan dialihkan kepada Daud. Karena melanggar. Ya, itu tapi perjanjian lama, saya hanya menceritakan kronologi tidak lengkap ini. Kalau lengkap, waduh panjang sekali. Ya, garis besarnya ada. Ada juga Raja Uzia. Pada awalnya dia menghormati, menghargai. Tapi setelah 50 tahun dia menjadi raja, lupa diri. Ini kalau kekuasaan terlalu lama kadang-kadang itu lupa diri. Kalau diturunkan ada yang namanya perasaan post-war syndrome. Tidak mau kekuasaannya diambil. Nah, Raja Uzia juga begitu. Karena dia memerintah seluruhnya 52 tahun, itu dia membawa korban ukupan. Maka Nabi Azharia, kamu tidak layak itu, tidak boleh itu melanggar perintah Tuhan. Apa, kamu tahu apa? Akhirnya apa? Tuhan menghukum Raja Uzia itu ada kusta karena melanggar. Ya, jadi yang boleh itu hanya Harun dan keturunannya. Itu pun dibagi-bagi itu. Ada yang tugasnya untuk menyembelih dengan tata cara yang ketat. Ya, macam-macam. Ada yang tugasnya karena waktu itu kemah tabernakel itu kan dipasang, dibongkar. Itu keturunan Harun yang boleh melakukan, keturunan lain tidak boleh. Ya. Jadi kita melihat itu. Nah, jadi saya akan masuk ke perjanjian baru, ya, era imam dalam perjanjian baru. Tuhan tahu umatnya tidak bisa diajar mengasihi dengan rela hati dan taat kepadanya. Ya, susah seperti itu.
tahu Tuhan. Maka Tuhan sudah mulai menubuatkan nanti akan tiba waktunya. Ya, lewat para nabinya akan terjadi, ya. Tuhan membuat perjanjian baru. Ya, new era yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Dengan cara memberi hati baru. Hati apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Bagaimana hati yang baru itu? Taat firman. Kalau tidak firman ya hati lama terus. Gitu. Nah, hati baru inilah yang membuat kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan seperti anak dan bapak, seperti suami dan istri, intim, harmonis. Ya, new era, hati baru. Tanpa melalui perantara lagi. Ya, bisa langsung berhubungan dengan Tuhan itu dinubuatkan banyak ya, tapi saya mengutip hanya Yeremia 31, 34, Yeskiel 36, 26, 27. Yeskiel 19 ayat 10 itu juga menjelaskan hal ini. Sekarang kita masuk. Cara menyembah, ya, cara ibadah atau menyembah, worship, lateria, itu dikenalkan Tuhan Yesus. Pada waktu apa Tuhan mengenalkan pola ibadah baru? Pada waktu Tuhan ketemu dengan perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4 itu. Ya, pada waktu itu Tuhan berbincang-bincang dengan perempuan Samaria. Nah, maka akhirnya Tuhan mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 20, 23. Pada waktu itu, ibadah yang Tuhan berkenan adalah di dalam roh dan kebenaran. Bukan ke satu tempat atau kota, tidak lagi. Ya, kota yang dimaksud untuk menyembah dalam era perjanjian lama adalah Yerusalem. Jadi seluruh bangsa Israel dari berbagai tempat itu datang ke Yerusalem setahun minimal tiga kali. Ya, itu tidak lagi. Lalu bagaimana Tuhan sekarang menyembah di dalam roh dan kebenaran hidup? Nah, itu era ibadah baru, worship, menyembah, lateria. Ya, lateria itu udah menyembah, tata cara menyembah raja di atas segala raja. Rohnya bisa komunikasi dengan Tuhan secara terbuka. Nah, ini semua karena buah iman. Iman Tuhan berikan dari sebiji sesawi. Tetapi kalau iman ini diberdayakan atau betul dipraktekkan, percaya setiap perkataan Tuhan itu artinya imannya mulai tumbuh. Maka ini bisa memberi dampak kesejahteraan dalam hidup. Jadi kata kuncinya iman. Iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Nah, itulah masa pertama seseorang mengenal Tuhan. Ukurannya mudah. Kalau Bapak Ibu yang sudah percaya Tuhan Yesus sekian tahun lamanya, pasti bisa merasakan kalau memorinya bisa digali. Pada waktu pertama kali mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupku, dengan pengakuan iman itu, hati percaya, mulut mengaku itu, maka ada damai, ada sukacita, dan kerinduan untuk mengerti hati Tuhan lewat kebenaran firman. Nah, wujudnya apa? Suka baca Alkitab. Ada senang. Jadi pada waktu saya SMP itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu senang sekali. Ya, bahagia sekali anak SMP loh. Waktu itu saya suka baca Alkitab sampai larut malam, dimarahi sama orang tua saya. Sehingga saya harus mengatur waktu cara membaca Alkitab pada masa itu. Nah, itu artinya rohnya sudah connect. Siapa memberikan akses? Yesus. Ya, beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang transformasi paradigma. Ya, jalan. Tuhan itulah jalan untuk bisa ketemu berkenan kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Jadi pada waktu itu roh kita ini ada sukacita, damai, sejahtera. Nah, ini lewat proses juga roh ini harus dibersihkan.
dari pengaruh masa lalu. Pada waktu kecil ditakuti, ada momok, ayo makan, kalau tidak makan ada momok. Nah itu mempengaruhi roh anak-anak sehingga takut momok. Ya, itu salah orang tua. Nah kapan itu hilangnya Pak? Hilangnya pada waktu dia melakukan firman. Dia mulai tahu Tuhan itu beserta, Tuhan itu Immanuel, Tuhan itu gunung batu keselamatan, gada dan tongkat Tuhan selalu menyertai. Dengan pemahaman itu dia tidak takut menghadapi apapun juga. Itu rohnya sudah dibebaskan dari trauma takuti pada waktu kecil. Ya, jadi rohnya itu bisa komunikasi. Itu karena iman. Selanjutnya kebenaran. Kebenaran hidup selaras firman. Jadi orang Kristen itu tugasnya hanya satu. Membaca, melakukan firman sehingga akhirnya rohnya makin kuat dan jiwanya juga struktur jiwanya makin sehat. Ya, karena buah-buah rohnya nampak, buah roh hasil melakukan firman. Jadi ibadah yang benar itu rohnya tidak tercemar. Kepercayaan-kepercayaan yang ditulis dalam 1 Timotius pasal 4 itu. Kata nenek moyang ayat 7 dan 8 itu harus kita hilangkan. Itu artinya rohnya murni, hanya Tuhan saja yang disembah, yang dihormati dan ditakuti. Setelah itu lewat kebenaran hidup. Itu bagian menyembah, bagian ibadah yang Tuhan mau itu seperti itu di dalam era perjanjian baru. Jadi kita bisa komunikasi dengan Tuhan, berdoa setiap saat, setiap waktu. Bukan harus di tempat tertentu, tidak. Saat saya nyetir mobil, mendengarkan musik, saya bisa menyembah Tuhan. Mata dibuka karena sedang nyetir. Ya. Jadi kita tahu roh dan kebenaran itu sebagai wujud worship. Lateria, menyembah Tuhan. Ibadah itu dalam bahasa Inggrisnya worship. Ya. Jadi ibadah bukan lagi ke satu tempat atau ke kota tertentu seperti dulu, Yerusalem dulu. Ya, sama seperti saat ini, Bapak Ibu ibadah di rumah masing-masing. Karena masa pandemi ini, ya. Terus terang saya belum menginginkan ibadah di gedung ini. Kenapa Pak? Karena yang orang tua tidak boleh datang. Misalnya orang tua kata lansia itu 55 ke atas. Ada yang mengatakan 60 ke atas. Oke lah 55 ke atas. Jemaat yang usia 55 datang. Tubuhnya sehat. Ya, setelah ditermogan itu sehat. 36 kurang. Tapi apa tahu dia ODP. Atau misalnya kalau dia tidak ODP. Ketemu jemaat yang baru datang dari luar kota. Gereja kita ini kan sering kedatangan tamu-tamu dari luar kota, karena mereka sales, tidurnya di Bandungan, ibadahnya di sini. Kita tahu enggak mereka OTG atau tidak? Ya, jadi yang lansia enggak boleh datang. Yang muda-muda maunya di rumah saja. Kenapa maunya di rumah saja? Karena ibadah enak. Sekarang kalau ibadah umum yang kita lakukan ini rata-rata 2 jam. Sekarang kurang dari 1 jam. Bisa bayangkan? Besok datang lagi enggak? Enggak mau. Bisa bayangkan kan? Itulah sebabnya saya tidak segera membuka tempat ibadah. Karena kalau yang lansia datang ditolak kan kasihan. Ya, yang muda enggak ada. Lalu yang datang siapa? Hanya pemain musik. Ya, kolektan. Ya, dan pendetanya. Nah, pendetanya seperti saya ini sudah lansia, enggak boleh datang. Bisa bayangkan kan? Jadi yang layani tamu terus. Nggak boleh ketemu, nggak boleh salaman. Bisa bayangkan? Ya. Jadi memang dalam masa-masa seperti ini saya banyak bergumul ini. Tuhan kenapa seperti ini? Ya Tuhan berbicara sebetulnya. Cuma saya tidak mau menyampaikan. Tapi intinya Tuhan segera datang. Kalau Tuhan segera datang berarti kita harus mempersiapkan diri sebagai calon mempelai wanitanya. Berpakaian linen yang halus, putih warnanya, itu berpakaian kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus memperhatikan firman yang saya bagikan selama ini.
Itu semua mengarahkan untuk Bapak Ibu layak menjadi mempelai wanitanya kalau melakukan firman yang Tuhan ajarkan lewat saya, lidah bibir saya. Bukan saya, hikmahnya dari Tuhan. Tuhan yang memberitahukan hari-hari di rumah ngapain? Ya baca Alkitab, mempersiapkan khotbah. Bayangkan ya. Kapan ini Pak selesai? Saya yakin 2021 belum selesai. Obatnya belum ada kok. Bisa bayangkan kan? Itulah sebabnya kita harus membiasakan new normal. Kehidupan baru dengan ibadah di dalam rumah. Karena kita tahu Tuhan hadir 2-3 orang. Tuhan hadir di sana, Tuhan memberkati. Ya, kalau Bapak Ibu diberkati dan merasa terikat sebagai tubuh Kristus, nah nanti saya khotbah tentang tubuh Kristus. Kita ini bukan bagian-bagian anak Tuhan yang liar seenaknya sendiri, tidak. Tuhan sudah arahkan untuk menyatu dalam tubuh Kristus, memikirkan, mendoakan, punya beban, bukan sebagai penonton. Karena tidak bisa datang, maka dari rumah, ya Tuhan mengajar saya, cuma belum waktunya saya sampaikan. Kita ini terhijab sebagai tubuh Kristus, artinya ikut memikirkan, merasa memiliki beban, kesusahan, persoalan gereja yang adalah tempat kita berkumpul. Nah, gereja itu eklesia, sekumpulan orang percaya yang menentukan nasib kota. Nah, kalau Bapak Ibu tidak melakukan itu, Bapak Ibu membuat gereja jadi sakit, tidak berfungsi secara maksimal. Nah, gereja itu seperti tubuh, dikatakan 1 Korintus 12 itu. Tubuh itu bukan kepala tok, kepala itu Kristus sebagai kepala gereja. Ya, dalam Efesus pasal 1 ayat 21 sampai 23. Kita ini tubuh. Tubuh ini kan banyak, ada jari, ada lengan, ada kaki, ada jantung, liver, paru-paru, semua berfungsi tapi menyatu. Siapa yang mengomandu atau memimpin? Tuhan Yesus. Saya ini hanya penyambung lidah aja. Ya, nanti ini lanjut ini aja, saya terlalu keluar jauh ini. Jadi di era kasih karunia, umatnya adalah bait sucinya. Jadi ini gedung tempat orang kumpul. Tetapi walaupun seperti itu, gedung tempat orang percaya kumpul ini tidak bisa seenaknya sendiri. Artinya mengabaikan kekudusan. Misalnya ini, orang yang selingkuh boleh tidak melayani? Tidak boleh, itu melanggar kekudusan. Ya, bagaimana Pak tahu? Ya, karena Tuhan tidak segalak di dalam perjanjian lama, tidak konangan. Konangannya apa? Tidak ada hadirat Allah. Kalau zaman perjanjian lama, selingkuh, mati langsung. Nah, terus gimana ini Pak? Kita betul tahu ini gedung, batu bata yang tersusun, dibentuk jadi rumah. Tetapi kita akan mengundang hadirat Allah. Kalau hadirat Allah kita undang di sini, dan di sini kita juga mengundang pencemaran, datang enggak Tuhan? Tidak kan? Nah, itulah sebabnya saya mengatakan, bagi orang yang sudah hubungan seks, tidak boleh minta didoakan di dalam gedung. Karena di gedung ini kita mengundang hadirat Allah. Sedangkan orang yang berzina tidak boleh dong. Terus gimana Pak? Kan kasihan. Ya betul, saya kasihan. Doanya di mana? Di rumah. Atau di gedung pertemuan atau di hotel. Itu baru saya lakukan. Jadi Bapak Ibu jangan tersinggung kalau sudah hubungan seks belum. Sudah Pak, ya maaf tidak boleh datang dalam gedung, minta diberkati dalam gedung. Karena di gedung ini saya mengundang hadirat Allah. Bapak Ibu sudah rindu kan mengundang hadirat Allah? Karena di dalam hadirat Allah itu ada kasih, ada kuasa, ada mujizat. Yang penting mana ini? Sungkan sama jemaat atau sungkan sama Tuhan? Kalau sungkan sama jemaat, ya silahkan toh Pak, tidak apa-apa, ini kan anak majelis ya tidak bisa seperti itu. Kebenaran itu mutlak harus kita, karena kita menghargai Tuhan. Jadi tidak bisa. Ya, jadi memang ini gedung, tetapi di sini ada hadirat Allah. Ya, jadi kita tidak bisa memandang rendah hal ini ya.
Sekarang kita masuk lebih jauh lagi. Saya tadi mengutip Yohanes pasal 4 ayat 23 bahwa penyembahan atau worship itu dalam roh dan kebenaran hidup. Nah, ini ditekankan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Ibadah yang berkenan adalah mempersembahkan tubuh seutuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan sempurna di hadapan Allah. Yang pertama, persembahan hidup tubuh kita, kemudian berkenan, artinya meningkat, kualitasnya meningkat dan akhirnya sempurna. Sempurna ini aja menurut standar Tuhan. Ya, sempurna yang Tuhan tuntut kepada saya jauh lebih tinggi dari yang lain. Itu artinya standar Tuhan masing-masing beda. Ya, jadi yang pertama adalah baik dulu. Baiknya karena mau mempersembahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan, tetapi Tuhan ingin terus ditingkatkan supaya makin berkenan dan akhirnya menjadi sempurna menurut standar Tuhan. Ya, sama kan? Jadi tubuh ini tidak digunakan sebagai hamba dosa lagi, tetapi sebagai hamba kebenaran. Tidak lagi dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi senjata kebenaran. Ditulis dalam Roma pasal 6 ayat 13 dan Roma pasal 6 ayat 17, 18. Jelas ayatnya. Ya. Mari kita masuk lebih jauh lagi. 1 Korintus 12 ayat 12-27 tadi yang saya singgung sebagai tubuh Kristus. Ya. Ibadah yang berkenan di hadapan Allah diwujudkan ikut berperan handarbeni dalam bahasa Jawanya. Sebagai bagian tubuh Kristus. Terlibat dalam pelayanan sesuai talentanya. Ya, jangan kita menganggap jempol. Ya, semua orang kasih jempol pasti senang. Coba semua orang kasih jentik, marah dia. Tetapi jentik di mata Tuhan berguna. Kalau Bapak Ibu membaca di rumah nanti ya, 1 Korintus 12 itu di sana dikatakan justru yang paling kecil itu yang paling dihargai. Artinya Tuhan itu bukan membedakan. Seluruh talenta bagian kita ini masing-masing Tuhan hargai. Yang penting berfungsi. Sehingga kita tidak berdosa. Kalau kita ini tidak ikut berperan, misalnya kita ini berfungsi sebagai kaki. Kita tidak mau berfungsi, ya udah itu tugasnya pendeta misalnya gitu. Konsepnya konsep perjanjian lama ini. Maka kaki tidak mau ngikuti arahan kepala. Kepala mending kiri, kaki mau. Kepala ngomong jalan, mau digeret. Bisa enggak tubuh berfungsi sempurna? Tidak kan? Nah, kenapa gereja tidak bisa bergerak, memberi dampak? Karena tidak kompak sebagai bagian tubuh Kristus. Hanya menonton, ya. Tidak mau terlibat sebagai bagian tubuh Kristus. Yang sedih bukan saya. Tuhan, kepala gereja. Sekali lagi saya ini kan penyambung lidah. Saya hari ini ada, besok belum tentu ada. Saya gembala sidang pembimbing saja. Itu tidak selama-lamanya. Ngapain saya marah? Wong domba, jemaat itu kan milik Tuhan. Ya. Jadi inilah pentingnya kita ini memahami sebagai imamat yang rajani, melayani raja di atas segala raja. Semuanya tidak terkecuali. Bapak, bagaimana yang sepuh-sepuh itu kan bisa berdoa. Fungsinya beda. Waktu kuat, ya mungkin sebagai bagian tertentu yang membutuhkan kekuatan dan tenaga. Tapi setelah tua menjadi pendoa. Semuanya berguna kan? Ya. Punya beban sebagai bagian tubuh Kristus. Maka ini membawa kesehatan tubuh Kristus. Apabila tidak peduli kepada tubuh Kristus, akan mendatangkan tubuh jadi sakit atau tidak berfungsi maksimal yang tadi saya gambarkan. Ya, sebagaimana yang Tuhan rencanakan. Tuhan ngomong kanan, kaki kiri mau paksa yang kanan ini mau, yang kiri tidak mau. Akhirnya kan gini. Itu namanya tubuh tidak berfungsi secara sempurna, tidak merasa memiliki. Merasa memiliki yang dimaksud adalah peduli. Ya, lewat gereja online ini kita tahu kan, hampir semua gereja mengalami kemerosotan di dalam
keuangannya. Saya tidak tahu, karena yang pegang uang semuanya bendara kita. Tapi banyak gereja mengalami kemerosotan. Artinya banyak jemaat gereja lain juga tidak merasa handar beni kan. Nah inilah beban yang harus saya sampaikan. Supaya kita tidak dimarahi Tuhan. Nah, cara marah Tuhan zaman sekarang kan beda. Berkatnya ditutup. Gitu. Kenapa? Introspeksi. Karena tidak mengembalikan milik Tuhan. Yang saya bahas 2 minggu yang lalu, ya paradigma. Salah satu paradigma kenapa berkatnya mampet karena tidak menggunakan ya. Di dalam Amsal 10 ayat 22 itu jelas mengatakan susah payah tidak membuat kau kaya, berkat Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati kalau kita sendiri tidak berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau sebagai bagian tubuh Kristus. Nah ini yang saya maksudkan. Jadi dalam ibadah perjanjian baru, imam dalam perjanjian baru, itu Tuhan menghendaki bahwa kita semua ini adalah imamat yang rajani. Saya bacakan 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri yang sudah menebus hidup kita dari maut kepada hidup yang kekal, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9 jelas sekali mengatakan, saudara dan saya adalah imam. Tidak perlu diwakilkan seperti zaman perjanjian lama, tapi dalam perjanjian baru ini kita bisa melayani Tuhan langsung. Ya, tetapi ada koordinasinya. Sama seperti tubuh ini ada koordinasinya, otak, kepala. Kalau tidak jadi liar, tangan jalan sendiri, kaki jalan sendiri kan kacau. Jadi koordinasinya dari kepala, hikmat. Jadi ada koordinatornya, tidak bisa liar semaunya sendiri. Apa gimana kalau saya ini penginjil? Penginjil terhijab di dalam tubuh Kristus mana? Oke, penginjil kan fungsinya melaksanakan tugas, tapi penginjil kan juga perlu support dana, penginjil juga support doa. Kalau dia tidak terhisap sebagai tubuh Kristus gereja mana, bagaimana mungkin dia bisa dapat support dukungan doa? Tidak mungkin kan. Jadi fungsi itu memang beda-beda, tetapi semuanya harus dikoordinir kepala gereja. Yesus itu kepala gereja. Ya, jadi kita tahu ini. Pelayan-pelayan raja di atas segala raja itu imamat yang rajani, yaitu Tuhan Yesus sebagai raja. Semua orang percaya adalah imam-imam yang berkenan berkat dan melayani langsung Tuhan Yesus tanpa diwakili lagi. Zaman dulu kan diwakili. Bapak Ibu langsung ketemu Tuhan, melayani Tuhan. Jadi model ibadah di era perjanjian baru ini disebut ibadah Imam Melkisedek yang ditulis dalam Ibrani 7 ayat 1 sampai 29. Ya, Tuhan Yesuslah sebagai imam agungnya, sebagai raja, nabi. Ya, sebagai imam agung, sebagai raja, sebagai nabi bagi kita semua umatnya. Jadi kalau kita ini memerankan seperti Imam Melkisedek, dosa enggak? Dosa. Kita ini adalah imam yang tidak berguna. Ya, Lukas 17 ayat 10. Kamu adalah imam yang tidak berguna. Hamba, dolos. Kalau kamu berguna, puji Tuhan karena Tuhan menggunakan. Ya, jadi tidak boleh kita ini menyamakan, mensetarakan seperti Tuhan Yesus. Itu model perjanjian lama, tidak boleh itu. Jadi imam perjanjian baru ini kita ini adalah setara, hanya jawatannya yang berbeda, tugasnya berbeda. Misalnya ini pemain musik kita ini mungkin ada yang sudah cukup usia, tapi koordinirnya yang muda. Kita tetap menghormati yang muda kan. Itu namanya menghargai koordinator. Kita ini merasa sudah Kristen puluhan tahun, kok dia diatur sama pendeta muda. Tidak mau. Nah, itu namanya tidak menghormati. Sedangkan hubungan tubuh Kristus itu saling menghargai, saling menghormati, bukan statusnya.
Misalnya kita ini dapat tugas ya sebagai seorang kolektan. Kita ini sebagai bos misalnya, kolektan. Karena ada nih di satu kota, seorang direktur perusahaan kenal Tuhan, datang kepada gembalanya. Saya mau melayani Tuhan, waduh bingung, gembalanya bingung, bos kon melayani itu. Sudah, saya apa saja mau. Nanti dulu tak pikirkan, udah saya ngepel juga bisa. Loh jangan dong, ngepel kan sudah ada kosternya, jangan dong. Akhirnya gembalanya ngomong, udahlah kamu jadi penyambut jemaat. Aduh terima kasih, terima kasih. Datang setengah jam ya, sebelum setengah jam dia sudah datang. Itu cinta mula-mula. Kalau tidak cinta mula-mula apa? Mau mulai ibadah baru datang. Itu namanya tidak memfungsikan diri sebagai tubuh Kristus. Ya, apalagi kalau sekarang new era ini dengan pola ibadah baru itu sudah pakai termogan, suruh menyuci tangan. Waduh, jaga jarak, pakai masker, ya, pakai face shield. Waduh, itu sing nyuruh siapa? Penyambut jemaatnya. Nah kalau ngasih, wah kalau seperti itu bisa enggak berkenan? Di hadapan manusia enggak berkenan, apalagi di hadapan Tuhan. Tetapi hamba Tuhan yang saya tidak sebut kotanya. Seorang direktur ketika dia mengenal Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kepengen menyenangkan hati Tuhan, itu cinta mula-mula. Bagaimana cinta mula-mula kita pada Tuhan? Kepala gereja. Jadi kita masuk lebih jauh lagi aja ya. Tuhan Yesus mengajarkan orang percaya harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Punya pengalaman pribadi tentang kasih-Nya, kuasa-Nya, dan isi hatinya tentunya. Di dalam roh dan kebenaran. Dengan mempersembahkan hidup seutuhnya sebagai ibadah yang sejati. Menempatkan diri sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Melayani Raja Yesus sebagai Raja di atas segala Raja. Ya, dengan pertolongan Roh Kudus mengenal Tuhan secara pribadi bisa dilakukan karena hati baru. Jadi mindset-nya itu harus dibaharui. Kalau enggak hatinya lama terus. Ya. Sekarang faktanya umat di perjanjian baru tidak mengenal Tuhan dengan baik. Umat Tuhan masih menggunakan pola ibadah perjanjian lama. Ibadahnya hanya melakukan liturgi saja. Tanpa ada kerinduan untuk mengenal Tuhan secara baik. Liturgi itu seperti apa? Masih menginginkan perantara. Ya, kalau menyembah Tuhan, sikap itu menunjukkan masih dalam pola perjanjian baru. Jadi begini, masih menggunakan pola perjanjian lama itu seperti ini. Kalau kita ibadah, nah ini new normal itu ibadah lagu itu hanya 1-2. Kalau biasa kan 3-4 kan, kita bisa bermazmur lama, kalau ada hadirat Allah makin lama, sekarang enggak bisa. Nah maksud saya begini, kalau saya sebagai worship leader, saya memimpin pujian semangat luar biasa. Ketika saya duduk di sana, tidak mau ikut semangat, itu artinya saya ini menggunakan liturgi perjanjian lama. Kalau berfungsi aja sungguh-sungguh, kalau tidak berfungsi jadi penonton. Artinya kan tidak dari hatinya. Ya, karena hanya fungsinya, tugasnya saja. Bukan selaras ajaran Tuhan. Semua orang percaya sebagai imam datang melayani kehendaknya secara pribadi tanpa perantara lagi. Ya, Ibrani 4:16-17. Kita disilahkan untuk datang menghampiri tata kasih karunia-Nya untuk mendapatkan rahmat-Nya. Tidak perlu perantara. Ya. Apa fungsi pendeta di masa kini? Nah, ini terakhir ya. Sebagai pembimbing rohani, mentor aja. Pembimbing jemaat untuk menjadi dewasa. Ya, ayatnya ada. Membenteng jemaat dari pengaruh ajaran sesat, dari kepercayaan-kepercayaan cerita-cerita tahyul nenek moyang. Ya, tadi saya singgung itu 1 Timotius 4 ayat 2-7. Enggak boleh itu percayaan.
Itulah sebabnya berapa waktu yang saya sampaikan, jangan menggunakan ibadah simbol-simbol lagi ditayangkan. Ada yang simbolnya apa? Tabut perjanjian, tapi palsu ya. Ditaruh di gedung ini, katanya supaya hadirat Allah. Hadirat Allah bukan karena itu. Hadirat Allah melihat hati yang menyembah Tuhan, bukan bentuk ini. Kemudian kakedian. Kakedian bukan hanya satu, sampai penuh kakedian kiri kanan. Ini apa-apaan ini? Ini pola perjanjian lama, tidak seperti itu. Ya, kita harus menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran, titik. Untuk melayani raja di atas segala raja, karena kita imamat yang rajani, titik. Kita harus melayani dengan segenap hati dan akal budi. Jari baik menjadi berkenan dan sempurna, titik. Tidak disertai macam-macam, tidak disertai dengan segala simbol-simbol. Ngapain? Ya, kalau seperti ini kan jadi kacau konsepnya. Itulah sebabnya saya sebagai gembala sidang mengajar jemaat dalam hal ini. Ya, ajaran sesat itu banyak. Ya, seperti 2 kali saya sudah menyinggung. Ya, ajaran sesat. Kalau minggu yang lalu saya sampaikan transformasi, 2 minggu yang lalu paradigma. Besok minggu yang lalu itu transformasi dalam pengenalan keselamatan. Keselamatan hilang kalau tidak menyebut nama Tuhan itu Yahweh. Lupi itu. Tuhan itu skala bangsa. Kalau orang Inggris manggilnya Lord atau God. Masa harus Yahweh semua? Artinya itu Allahnya Allah bangsa Israel, bukan Allah bangsa-bangsa. Tuhan itu mengenalkan bukan nama, tapi roh, membuat roh itu mengenal Allah secara pribadi. Dan itu cukup. Ada lagi ajaran ya dengan Yohanes 20 ayat 25. 21 ayat 25 mengatakan sebetulnya masih banyak hal lagi tentang Kristus. Kalau ditulis tidak ada yang cukup. Artinya dia menciptakan, Tuhan sudah bicara kepada saya ini. Supaya saya menyampaikan, jadi menganggap dia itu wakil Allah di bumi lagi. Ini kan kacau. Ya, itu imajinasinya aja yang dikembangkan. Dan banyak. Oleh sebab itu Bapak Ibu betul-betul kita harus tumbuh dewasa. Kalau tidak kita akan diombang-ambingkan angin. Angin itu hanya sebentar aja lewat. Sudah berlalu. Nah kita jangan diombang-ambingkan angin-angin seperti itu. Ya, mutlak Alkitab saja kita percaya. Karena Alkitab ini sudah diperdebatkan lewat konsili-konsili selama 16 abad. Sehingga disahkan sampai titik koma itu abad 16, 1551. Itu sudah disahkan, diakui oleh gereja-gereja di dunia. Ya, jadi ini aja sebagai pegangan. Cukup. Selanjutnya, gembala ini fungsinya apa? Ya, pendeta, fungsi hamba Tuhan ini apa? Menjadi tudung doa, mendoakan jemaat Gembala Agung siang dan malam. Ya, saya tugasnya mendoakan Bapak Ibu dalam doa. Nah, maksud saya mendoakan Bapak Ibu tidak pernah mendoakan saya. Ya, namanya kan egois. Nah, ya, kita saling mendoakan. Ya, itu namanya tudung doa. Kita doakan jemaat supaya tidak ada yang kena COVID-19. Susah karena tidak boleh nengok. Sampai mati pun tidak boleh ada yang mendoakan. Karena protokol kesehatannya sangat ketat. Bayangkan kan? Itulah sebabnya kita harus saling mendoakan. Sebagai malaikat jemaat dikatakan dalam Wahyu. Ya, yang bertanggung jawab kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Kepada malaikat jemaat di Efesus, kepada malaikat jemaat di Smyrna, kepada malaikat jemaat di Tiatira, Laodikia, dan seterusnya. Siapa itu dimaksud? Gembala atau pemimpin rohani gereja lokal. Menggembalakan dengan sukacita, jangan mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian. Waduh, ini panjang lebar. Saya bersyukur karena menggembalakan di sini, setelah menggembalakan di Semarang, menggembalakan di Ambarawa ini, ada perjanjian dengan
pengurus gereja waktu itu. Saya tidak pegang uang walaupun itu persepuluhan. Persembahan-persembahan, saya kalau transfer ke saya ngomong ini untuk siapa? Untuk Pak Paulus pribadi baru saya terima. Tapi untuk gereja ya saya kembalikan kepada Pak Yusak, bendaharanya. Ya, sehingga saya tidak menyampaikan firman itu dengan takut-takut. Tidak, saya bebas saja menyampaikan karena kebenaran. Karena saya tidak pegang uang. Ya, jadi jangan hamba Tuhan itu mencari keuntungan. Tetapi dengan pengabdian. Tuhan pasti akan membalas. Kesimpulan, terakhir tenan ini ya. Penting tahu perbedaan imam dalam perjanjian lama dan baru agar tahu ibadah yang berkenan melalui kehendaknya, melayani kehendaknya. Dalam kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Sebagai imamat yang rajani memenuhi apa yang jadi kehendaknya. Hidup dalam jalan-jalannya. Dan yang terakhir, hidup seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu jadi garam terang dunia dan berdampak bagi kerajaannya. Amin. Mari kita datang berdoa. Setelah kita menaikkan pujian terlebih dahulu ya. Mari Bapak Ibu, saya ajak di rumah masing-masing pakai berdiri kita menaikkan pujian ini bersama. Tuhan, inilah hidup, serahkan padamu. Kita naikkan pujian ini bersama dengan tulus dan pemahaman yang benar. Tuhan, inilah hidup, ku serahkan padamu. ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang Di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, inilah rinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan inilah hidupku. Tuhan, inilah hidup, Ku serahkan padamu ya Tuhan. serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang Di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi
jelas kami adalah pelayan. Kami adalah imam. Kami adalah bagian dari kerajaan imam. Yang boleh kami mulai laksanakan saat kami ada dalam dunia ini. Dan sampai di dalam kekekalan. Kelak kami juga melayani Engkau. Oleh sebab itu latih kami saat ini. Ubahkan hidup kami, motivasi tujuan hidup kami, pengenalan kami sebagai umat pilihan Allah. Kami tidak mau lagi menggunakan pola perjanjian lama. Tapi kami mau menjadi imamat yang rajani. Untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar yang akan kami alami terlebih dahulu. Supaya kami boleh menyaksikan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah nyata, dan Allah yang ada. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah diberkati firman Tuhan, katakan bersama saya, amin. Bapak Ibu sudah menyiapkan roti dan anggur atau sirup sebagai lambang ya, ini sebagai lambang. Ya, kita kalau sudah siap, mari kita bersama-sama akan mengambil perjamuan kudus untuk mengingatkan sesungguhnya Tuhan ada di dalam hidup kita dan kita ada dalam Dia. Jadi tidak ada alasan kita takut, khawatir, cemas. Karena dalam menjalani hidup ini kita tidak sendirian. Roh Kudus ada dalam diri kita. Bapak Ibu sudah menyiapkan? Baik, kalau begitu mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan saya akan membacakan apa yang Tuhan katakan pada waktu perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan ya, roti atau hosti ini sebagai lambang tubuh Kristus yang terpecahkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Engkau tetap setia walaupun sering kami tidak setia. Terima kasih Tuhan karena kesetiaan-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami hidup dalam perlindungan-Mu, kami hidup dalam kasih karunia-Mu, kami hidup dalam pemeliharaan-Mu, kami hidup semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini waktunya kami akan mengambil anggur yang merupakan lambang darah Kristus yang menyucikan, menguduskan segala dosa salah kami. Bila Engkau mengampuni segala dosa salah kami sepanjang bulan ini. Perbuatan, tindakan, perkataan maupun pikiran kami yang tidak berkenan. Bila Tuhan menguduskan dan Tuhan membuang sejauh timur sampai barat. Jangan mengingat lagi. Kalau Engkau mengingat dosa salah kami, siapakah manusia bisa tahan di hadapan-Mu? Tapi kami bersyukur Engkau selalu mengampuni. Dan kalau Engkau mengampuni, maka Engkau sudah melupakan dan tidak mengingat lagi. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau mengambil perjamuan kudus ini, khususnya anggur yang merupakan lambang darah yang tercurah di kayu salib ini untuk mengampuni dan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit dengan iman. Mari dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan ampuni segala dosa salah kami, dan Tuhan sembuhkan sakit penyakit kami, apapun bentuknya. Tapi kami percaya kuasa darah Yesus sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan. Oleh sebab itu kami mau terima anggur yang merupakan lambang darah Kristus untuk menyucikan dan untuk menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua berkat-Mu baik lewat firman maupun lewat perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita dengarkan bersama pengumuman. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut.
Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, ini waktunya Bapak Ibu boleh mengakhiri seluruh rangkaian ibadah dan plus perjamuan kudus ini dengan menerima berkat Tuhan. Angkat hatimu dan angkat tanganmu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Engkau adalah milik Tuhan, Engkau berharga, Engkau mulia. Ingat, Engkau dipanggil adalah untuk melayani Tuhan. Wujudnya yang paling dasar adalah melakukan kehendak-Nya. Dari situlah maka akan muncul pengertian bagian tubuh apa, talenta apa yang bisa kami lakukan supaya lewat hidup kami yang sudah melakukan firman, hidup kami boleh menjadi terang, garam, kesaksian. Kalau Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk jemaat-Mu boleh memfungsikan diri sebagai imamat yang rajani. Kalau sebentar kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu di rumah masing-masing. Baik yang ada dalam kota ini, di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan yang ada di luar negeri, yang mengikuti ibadah online ini, Tuhan memberkati. Kami percaya berkat rahmat Tuhan menyertai setiap umat-Mu di berbagai belahan dunia ini. Terima kasih Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pimpinan pertolongan Roh Kudus yang menuntun jalan hidupmu, untuk engkau terus naik dan tidak pernah turun. Engkau direncanakan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kau kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil, supaya lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat ini dengan sukacita, dengan mengatakan bersama amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.